Bismillahirrahmanirrahim. Setiap minggu selalu saja ada peristiwa dan isu menarik yang saya cermati di pemberitaan media atau yang ditanyakan oleh netizen melalui media sosial kepada saya langsung atau kepada publik, dan juga dari hasil diskusi saya dengan kawan-kawan aktivis dan akademisi di berbagai kota. Semua akan saya bahas dan akan saya beri pandangan di sini. Baiklah, kita mulai. Silakan. Mau tanya apa saja? Pak Mahfud, ada beberapa kasus hukum, lebih tepatnya penegakan hukum, Pak, dalam sepekan terakhir yang jadi sorotan masyarakat. Meskipun umumnya adalah kasus-kasus yang sudah berlangsung tapi kemudian muncul perkembangan baru. Misalnya yang hari ini disorot itu adalah kasus judi online yang diduga melibatkan Budi Ari, Menteri Budi Ari. Diduga ya? Diduga, Pak. Ya, alih-alih kita melihat upaya penyidik untuk memanggil kembali karena namanya sudah muncul dalam surat dakwaan, belakangan justru muncul kontroversinya setelah ada bocoran video, Pak. Suara Pak Budi Ari berkomunikasi dengan seorang jurnalis yang itu menjadi rame karena dalam tanda petik menilai bahwa PDIP ikut bermain dan Menko Polhukam Pak Budi Gunawan ikut juga bermain. Kenapa dia dianggap sebagai di framing seperti itu? Ini nanti saya coba akan tanya ke Pak Mahfud juga terhadap kasusnya, perkembangan kasusnya. Juga muncul perkembangan baru tentang ijazah Pak Jokowi. Meskipun saya menduga Pak Mahfud mungkin udah malas untuk mengomentari ini, tapi jadi makin ramai, Pak, karena ya, makin ramai malah ya. Iya, makin ramai, Pak, karena jumpa persnya Bareskrim Polri itu yang mengatakan dan menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli justru dikomentarin banyak dan kemudian mendapatkan reaksi negatif lah kira-kira. Nanti ada data-datanya, Pak, termasuk di media sosial. Dan ijazah SMA-nya Pak Jokowi ditata tangani oleh rektor dan dekan ya. Nah, itu ada rektor SMA 6. Kalau Bapak nggak mau, sedikit saja komentarnya, Pak, supaya netizen yang berkomentar di timeline Bapak itu bisa dapat jawaban dari Pak Mahfud. Dan beberapa kasus lain. Ada kasus baru misalnya korupsi Kominfo di Kominfo yang Pusat Data Nasional Sementara PDNS yang melibatkan tersangkanya sudah disampaikan satu dirjen gitu ya, Pak Samuel Panggerapan, Pak Semi. Tapi saya akan masuk dulu ke kaitannya dengan kasus judi online dan Budi Ari. Ya. Setelah muncul perkembangan terbaru seperti sekarang, apa pandangan Pak Mahfud dengan perkembangan baru dalam kasus itu? Ya, perkembangan ini bagi masyarakat awam gitu mungkin ini kemajuan yang luar biasa karena ini sudah masuk 4 tersangka ya dari 26 yang sudah tersangkakan itu. 4 sedang disidang. 4 sudah diajukan ke sidang. Itu bagus. Apalagi di dalam dakwaan itu muncul nama Budi Ari sebagai fakta hasil penyelidikan kan yang diolah oleh jaksa. Nah, maju kata masyarakat, tapi sebenarnya ini menimbulkan tanda tanya juga. Kenapa diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Apa artinya? Ya, karena kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kasusnya bukan kasus korupsi. Padahal ini dugaannya korupsinya luar biasa. Bukan tipikor jadinya ya? Iya, jadi tipikor. Jadi aturan hukum kita itu, kalau tipikor itu pidana korupsi itu diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Jakarta Pusat. Nah, kalau di luar itu berarti bukan korupsi. Terus apa? Nah, ini adalah yang didakwakan itu kasus perjudian. Iya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Ya. Di situ kan disebut ada pasal 27 ayat 2 itu misalnya membuat, menyiarkan, mentransfer dan memberi akses orang untuk berjudi atau apa itu diancam dengan tindak pidana karena perjudian kan gitu. Itu yang ke situ. Padahal pikiran kita itu karena ini nyangkut pejabat yang sudah banyak disebut dan sudah banyak diduga, mestinya ini ke pengadilan tipikor di PN Jakarta Pusat ya. Apalagi di situ ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli.
Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi. Makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu. Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah berarti bukan fitnah saya. Bukan fitnah dong, bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah, ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budi Ari itu. Ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budi Ari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor. Ya. Digiring ke pengadilan tipikor? Iya dong. Pintu udah terbuka. Bukan di pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ini lagi. Oh gitu bukan. Ya? Bukan ya? Itu biar untuk orang yang lain. Yang bukan 26 pejabat. itu, yang 26 silahkan. Khusus ya. untuk dugaan Tapi pada yang Budi pejabat Ari iya ini. dong. Iya dong. Karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh. Begini, saya bicara dulu asas praduga tak bersalah ya. Itu pengacara-pengacara itu sering mengatakan siapa yang bilang Budi Ari terlibat itu melanggar asas praduga tak bersalah. Dilarang di dalam hukum, dilarang itu asas orang menduga orang tidak bersalah. Itu saya bilang pengacara bodoh. Karena hukum itu justru harus dimulai asas praduga bersalah. Itu loh. Hukum pidana itu harus dimulai dari asas praduga bersalah. Harus menduga dia salah gitu. Oleh sebab itu ketika dipanggil pertama, Anda dipanggil menghadap Bareskrim atas dugaan tindak pidana pasal sekian, dugaan. Sesudah ketemu dua alat bukti menjadi tersangka, diduga lagi. Nah, proses dugaan menuju perkara itu didorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis, oh saya melihat dia memang misalnya ya, saya melihat dia memang berfoya-foya di situ dan ada yang bayar misalnya, kan boleh menduga. Misalnya ada rumah terbakar gitu ya. Siapa ini yang oh, itu tadi jam 2 si A lewat di situ membawa jerigen bensin. Kan boleh menduga. Kalau gitu dia yang melakukan. Jadi di dalam hukum pidana itu asas praduga itu harus dimulai dari praduga bersalah. Bersalah, sesudah bersalah ketemu disangka. Itu dugaan lagi kan sangkaan. Sudah itu didakwa gitu kan. Dituduh dan seterusnya. Meskipun itu dalam Islam bertentangan misalnya. Nah, enggak. Dalam Islam orang salah lagi. Gimana? Dalam Islam itu ada dalil. Kamu jangan suka suudzon. Suudzon itu praduga negatif lah. Melakukan prasangka buruk.
Jadi dalam Islam itu praduga itu dan prasangka boleh. Yang tidak boleh itu dalam hal tertentu. Gini dalilnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsirum minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Ini dalilnya. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di situ ada kata sebagian dari prasangka. Berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Gitu ya. Nah, menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut diduga. Bukan dosa. Bukan dosa. Malah pahala menurut saya. Agar terbuka dan orang berani mengungkap kebenaran. Keburukan-keburukan itu terbuka gitu ya. Iyalah. Kesalahan-kesalahan itu terbuka ya. Ya iya. Kadang-kala orang banyak ya sarjana hukum, pengacara atau bahkan hakim itu tidak bisa membedakan tingkatan-tingkatan hukum antara satu filosofi, yang kedua asas, yang ketiga norma. Orang ini biasanya langsung bisa ke norma. Asas praduga tak bersalah. Ada asasnya dong di atasnya. Di atas asas itu ada filosofinya yang boleh dikenakan tindakan hukum ketika orang itu melanggar norma. Misalnya gini, Anda hidup di Indonesia kok enggak suka ke demokrasi? Kan demokrasi itu ada di dalam Pancasila sebagai asas. Nggak apa-apa orang bilang saya nggak suka demokrasi. Baru dihukum kalau sudah ada normanya. Barang siapa melanggar hak orang lain untuk beribadah diancam hukuman sekian. Itu sudah ada normanya. Ada larangannya, ada ancaman hukumannya. Itu baru bisa dihukum orang. Nih orang mencampur aduk antara tingkatan prinsip sebagai ideologi misalnya dengan asas, ya. Kemudian norma. Nah, di bawah norma itu ada pelaksanaan lagi. Tidak ada hukuman itu kalau di bawah norma itu hukumannya administratif. Ini kalau di Fakultas Hukum kuliah apa nih Pak? Mata kuliah apa nih? Ya kuliah asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Jadi dulu pengantar ilmu hukum lah. Di awal-awal itu kan diajari pengantar ilmu hukum tuh hukum secara general. Lalu ada asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas. Tetapi semua itu mengatakan hukum itu ada filosofinya, di bawah filosofi ada asas, di bawah asas ada norma. Orang boleh dihukum karena melanggar norma. Kalau cuma misalnya gitu, saya tidak bertuhan, nggak apa-apa. Banyak kok orang nggak bertuhan, memang dihukum pakai pasal apa? Orang dihukum tuh barang siapa melakukan ini ancaman hukuman begini. Tapi kalau Anda melakukan penodaan terhadap agama baru dihukum. Baru dihukum. Karena itu ada normanya. Barang siapa membuat tafsir menyimpang dari tafsir pokok satu agama yang sudah diterima secara umum diancam karena melakukan penodaan terhadap agama. Itu ada normanya ya. Itu norma. Gitu. Jadi kalau Anda bilang saya tidak mau beragama, saya tidak percaya demokrasi, tidak apa-apa. Asal jangan digerakkan untuk menghasut orang agar tidak beragama, agar tidak berdemokrasi. Pak Mahfud, saya kembali ke tadi. Kalau kasus Budi Ari, berarti 26 tersangka lainnya itu monggo saja dengan pengadilan umum, tapi kalau Budi Ari diusut harusnya ke pengadilan tipikor. Iya, gini, saya berharap tidak akan terlalu lama sebenarnya disimpulkan. Ya, maaf ya, sebagai praduga ini sah saja. Semua orang punya hak. Sekarang sedang melakukan praduga, bahkan polisi juga memulai langkahnya dengan praduga. Gitu. Begini, biar tuntas. Kalau begitu apa-apa? Artinya asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu berlaku pada putusan hakim. Oke. Intinya orang harus dilakukan presumption of innocence itu dalam konteks dengan hak-hak sebelum ada vonis. Sebelum divonis. Misalnya kita menduga Budi Ari itu terlibat dalam ini. Menduga, sah siapapun boleh menduga. Tidak melanggar hukum. Tetapi dengan dugaan itu tidak boleh misalnya Budi Ari dihentikan gajinya karena belum dipecat kan. Hanya karena dugaan lantas berdampak ke dia gitu ya. Iya dong. Itu nggak boleh. Iya dong. Baru kalau sudah vonis mengatakan oh dia terlibat baru dieksekusi. Kalau belum ini misalnya sekarang banyak dugaan tuh kekayaannya, banyak ada di sini, di situ, di situ. Itu kalau berdasar asas praduga tak bersalah, ya dia belum boleh dianggap milik negara. Iya kan? Ya biar aja dulu. Dia masuk kantor aja dulu. Sepanjang belum terbukti bahwa dia... Iya, belum divonis oleh hakim lah. Dia dapat gaji sebagai menteri, dapat aja dulu. Karena ini asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kita, masyarakat rame-rame menduga dan memberi masukan dan tekanan kepada aparat penegak hukum agar ini diungkap,
itu sah. Dan itu yang berlaku di berbagai negara. Dan biasanya berhasil dengan opini. Sampai jatuhnya pemerintahan misalnya Hasina. Itu kan dari dugaan publik. Syekh Hasina Bangladesh. Ya? Iya. Presiden Asad Suriah. Sama kan Ben Ali. Mulai dari dugaan-dugaan dan tekanan publik. Karena kalau enggak gitu enggak ada. Kadang-kala para penegak hukum itu cincai aja kan. Maka mulai dari opini-opini di berbagai media massa. Lalu ada yang melakukan gerakan damai dan sebagainya. Asal tidak melanggar hukum baru bisa. Balik ke tadi, harapan Bapak tadi, pandangan Bapak tentang kasus Budi Ari tadi. Begini, saya harap ini didalami. Karena dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum? Ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak? Itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku? Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Oh, bisa TPPU? Oh, bisa. Gimana Pak ceritanya kalau TPPU? Bentar dulu. Saya jelaskan bahwa di setiap provinsi pengadilan tipikor itu hanya satu. Jakarta pusat kalau di Jakarta. DKI. Nah, nanti kalau masuk ke Jakarta itu lalu dibagi hakim di antara ini di pengadilan mana nanti tempatnya saja, tapi tetap yang nangani Jakarta Pusat. Hakimnya dari mana di wilayah itu diambil. Wewenang pengadilan tipikor itu ada 3. 1 tindak pidana korupsi yang jelas itu merugikan keuangan negara, ya memperkaya diri atau orang lain dengan cara melanggar hukum itu korupsi. Itu pengadilannya tipikor. Dan suap juga, penyuapan. Kalau swasta itu nyuap, meskipun tidak merugikan keuangan negara, penyuapan masuk ke tipikor. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang nih, hukumannya lebih berat dari korupsi. Anda tahu sekarang ada mantan ketua lembaga negara yang sekarang masih mendekam di Sukamiskin, karena dia tidak merugikan keuangan negara, tapi menerima suap. Kemudian uangnya itu disamarkan. Seakan-akan uang sah, dijadikan perusahaan apa, sahamnya sekian, padahal perusahaannya tidak ada. Masih di penjara? Sekarang masih di penjara. Masih penjara karena apa? Tindak pidana pencucian uang. Hukumannya lebih berat dari korupsi ya? Iya. Jadi hukumannya lebih berat. Tapi kalau kasus korupsinya pasti terbukti, tapi uangnya disimpan kasus Budi Ari yang menurut Pak Mahfud juga bisa ke TPPU itu gimana? Bisa gini, karena tindak pidana pencucian uang itu seperti diatur di undang-undang itu bunyinya gini ya, pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan yang menyembunyikan ya, dapat uang haram menyembunyikan, menyamarkan dapat uang haram gitu disamarkan sebagai saham, dititip ke sini lalu dia tiba-tiba punya saham di perusahaan ini, uang saya loh gitu. Kemudian mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ya, uang itu haram tapi dipindah ke mertuanya, Pak, tolong beli rumah ini ya. Tolong belikan rumah ini, sebulan sudah itu diwariskan ke saya. Saya sah karena saya mantu Bapak dapat dong rumah. Karena saya mantunya bersama istri, orang tuanya. Artinya diputar di sekitar dia lah ya. Lalu orang tuanya, saudaranya suruh beri saham, lalu dihibahkan ke dia. Itu pencucian uang, gitu. Di atas namakan istrinya, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak dilaporkan secara wajar ke KPK, misalnya sebagai penyelenggara negara, ya. Jadi situ apa tujuannya menyembunyikan, menyamarkan, mentransfer, mengubah bentuk dari uang tunai menjadi saham. Tujuannya adalah agar harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kekayaan yang sah. Padahal tidak sah. Nah, di dalam Undang-Undang TPPU, Mas, ada 21 jenis tindak pidana yang masuk pencucian uang. Yang terkait dengan Budi Ari ini bisa dikaitkan. 1, penyuapan. Dia menerima uang dari itu menurut dakwaan jaksa. Menurut
yang dicantum dakwaan jaksa, meskipun itu harus dikonfirmasi. Karena dia mengatakan dapat jatah, harus dikonfirmasi yang dulu. Yang kedua, uang perjudian. Ada lah disebut. Narkoba, perjudian, penyuapan, prostitusi. Yang terakhir itu prostitusi, perdagangan orang. Ada 21 jenis. Sehingga ini sebenarnya kalau polisi maupun jaksa mau bersungguh-sungguh, tidak sulit. Hukuman Budi Ari bisa jauh lebih besar. Oh, bisa jauh lebih besar. Bisa seumur hidup itu. Kalau betul dia terbukti, Pak, ya? Iya, bisa seumur hidup. Dan seumur hidup itu berat karena tidak bisa diremisi. Kalau dihukum tertinggi korupsi misalnya 20 tahun kan, ya bisa diremisi tiap tahun sampai 20, ya tinggal 12 lah baru keluar. Pak Mahfud, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Kalau melihat begitu seriusnya persoalan ini gitu, begitu gamblangnya di mata Pak Mahfud, penyidik sekarang kan belum sampai ke sana, Pak. Apa yang mesti dilakukan supaya membongkar kalau betul-betul kata Pak Mahfud ini mau dituntaskan gitu ya? Saya kira indikasinya udah sangat kuat sebagai dugaan. Ya, saya katakan sebagai dugaan. Kenapa? Orang bisa berkompromi, bersepakat untuk memberi 50%. Kalau tidak dapat fasilitas lebih dulu, tidak mungkin. Kalau tidak ada sinyal-sinyal, hampir tidak masuk akal kok. Kenapa? Kalau Anda tidak dapat 50% atau 10% atau 2%, kenapa orang ini diberi tempat di tempatmu dan bersepakat untuk memberimu? Kan gitu aja logika hukum kita. Iya, dan dia bisa bermain dengan uang sebanyak itu, gitu, orang-orang itu ya. Iya toh. Iya. Nah, ya benar ya, logika itu. Itu satu. Nah, oleh sebab itu ini harus didalami di pengadilan oleh hakim maupun oleh jaksa penuntut. Dalami ini gimana. Kalau indikasinya kuat, itu bisa dikorupsikan, bahkan bisa tindak pidana pencucian uang, bisa. Tapi kalau misalnya penyidik polisi nggak maju-maju ke sana, kejaksaan bisa nggak? Nah, kejaksaan kalau ada kasus seperti ini ya, secara kewenangan ada mendengar begitu dan agak masuk akal, ada 3 lembaga yang bisa langsung menindak ini. 1 kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga KPK. Bisa langsung, ada begitu, saya ambil gitu. Nah, oleh sebab itu sudah didalami, jaksa punya keyakinan, jaksa sekarang bisa aja saya bikin penyidikan baru khusus korupsinya, ini yang tindak pidana umumnya. Bisa begitu, Pak ya? Bisa dong. Jadi polisi menangani yang 26 ini, dugaan terhadap Budi Ari di Tipikor-nya diambil oleh jaksa. Diambil yang pejabat-pejabatnya itu gitu. Bisa berbagi begitu ya? Bisa.